Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah kelas pra-remaja hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Nah, sepercaya kita semua mendapat anugerah kesehatan dan hati yang penuh sukacita untuk datang ke hadapan Tuhan. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, Lose mengajak kita semua untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk datang ke hadirat Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami yang mengikuti ibadah walaupun secara online ini dapat benar-benar mengarahkan hati, pikiran untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk belajar akan kebenaran Tuhan. Dan kami dengan penuh sukacita mengharapkan jamahan Roh Kudus daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan adik-adik yang akan beribadah, baik hamba-Mu yang akan memandu ibadah hari ini. Mohon Tuhan yang memberkati dan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, melalui ibadah pagi hari ini kita juga diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian. Ayo kita bersama memuji Tuhan dengan lagu berikut ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
mujizatmu di hidupku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lose mengajak kita semua untuk memohon jaman Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar akan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mengarahkan hati kami sungguh-sungguh untuk belajar akan firman-Mu. Tuhan, kami nyerahkan juga hamba-Mu yang akan membawakan, mohon Tuhan yang mengurapi, supaya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga dapat dipahami oleh adik-adik kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Lose akan menyampaikan sebuah materi yang mungkin kalian jarang mendengar tentang materi ini, ya. Materi ini tentang aku dan majelisku. Apa itu majelis? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum paham, ya. Majelis adalah orang yang dipilih untuk membantu pelayanan di gereja. Jadi selain hamba Tuhan, juga ada beberapa orang yang dipilih untuk membantu pelayanan. Nah, kita akan belajar lebih lanjut, tetapi sebelumnya mari kita membaca dari Alkitab kita masing-masing. Sudah disiapkan ya Alkitabnya? Ayo kita buka dari kitab Keluaran 18 ayat 13 sampai 24. Lose akan bacakan untuk adik-adik semua. Adik-adik menyimak masing-masing di dalam kitabnya. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Maka kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili mereka yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahuan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan itu, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan yang takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya.
Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas dan senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Nah, adik-adik, Musa itu orang yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kalau hal ini kalian mungkin sudah sering belajar ya waktu di kelas-kelas sebelumnya. Nah, setelah Musa membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir, maka tugas Musa bukan berarti selesai, tetapi tugasnya masih berlanjut, yaitu harus menjadi pemimpin bangsa Israel dalam perjalanannya menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, pada masa itu tugas Musa menjadi sangat berat sekali ya. Dia bukan hanya memimpin suatu bangsa saja, tetapi banyak tugas yang harus dilakukan Musa. Nah, tugas-tugas itu antara lain yang pasti ya, Musa adalah perantara antara Allah dan bangsa Israel. Maka dia harus menyampaikan ketetapan-ketetapan dari Allah kepada bangsa Israel. Apa yang dikatakan Allah harus Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, selain itu masih ada tugas yang lain, yaitu tugas menjadi hakim bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, kalau kalian tahu ya, hakim itu tugasnya apa? Ya, kalau di pengadilan yang sekarang ya, namanya hakim itu tugasnya antara lain mengadili orang yang mengajukan suatu perkara ya. Kemudian dia membantu mengadili apakah perkara ini salah atau benar. Kemudian akan diputuskan siapa yang salah dan hukuman apa yang harus diberikan. Nah, itu biasanya lebih rumit ya, rada rumit. Nah, kalau kalian baca dari Alkitab tadi, di ayat yang ke-13 dituliskan Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang ya. Jadi itu menunjukkan bahwa bangsa Israel kalau mau mengadukan perkaranya kepada Musa, minta dihakimi, itu mereka harus antri ya. Dituliskan mulai dari pagi sampai petang, antri ya. Nah, satu persatu diselesaikan. Nah, kebetulan saat itu mertuanya Musa, yaitu Yitro, itu datang mengunjungi Musa. Kemudian mertuanya itu melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Nah, hal ini membuat mertuanya aduh, kok cek soroe menantuku ini ya, pekerjaannya kok cek rumite. Nah, kemudian Yitro itu memberikan nasihat kepada Musa ya. Nah, kalau adik-adik tahu ya, kalau bangsa Israel itu jumlahnya banyak sekali ya, jumlahnya besar sekali. Ada 12 suku, wah jadi banyak sekali. Nah, jadi perkaranya itu juga banyak ya. Nah, pastinya ada orang-orang yang mau mengajukan perkara itu, tapi sudah antri lama tapi nggak kebagian ya. Besoknya masih datang lagi. Nah, itu menimbulkan juga tidak puas ya akhirnya ya. Sedangkan Musa sendiri itu pasti lelah ya. Mertuanya bilang, kamu akan merasa lelah ya. Adik-adik tahu kan kalau orang lelah ya, kalau orang capek gitu ya, itu lama-lama kan bisa sakit juga ya. Kalau terlalu lelah bisa sakit. Nah, kalau sampai sakit berarti akan semakin banyak pekerjaan yang terbengkalai. Itu kalau dari segi tubuh ya, dari segi badan jasmani ya. Sedangkan kalau dari segi psikologis, biasanya kalau orang
lelah itu akhirnya menjadi tidak sabar ya, tidak sabaran ya. Walaupun dalam bacaan kita tadi tidak dituliskan bahwa Musa itu menjadi tidak sabar atau emosi ya, tidak ada. Tetapi kalau biasanya orang-orang itu kalau sudah capek pasti gampang emosi ya. Nah, adik-adik, kemudian Harun ini memberikan nasihat kepada Musa ya, yang dinasihatkan tadi. Coba kita lihat ya. Di ayat ke-19 itu Yitro mertuanya itu memberikan nasihat yang pertama, jadi dibagi dua nasihatnya ya, bahwa pekerjaan Musa itu ada pekerjaan yang bisa didelegasikan dan ada yang tidak bisa didelegasikan. Pekerjaan yang tidak bisa didelegasikan itu adalah pekerjaan yang ada di ayat 19, yaitu jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau dengan adapun engkau mewakili bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang diberitahukan kepada mereka, jalan yang harus diambil dan pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, itu adalah pekerjaan yang tidak bisa didelegasikan, yaitu ketika Musa menjadi perantara antara Allah dan bangsa Israel. Jadi, apa yang dikatakan oleh Allah itu harus tetap diberikan kepada Musa. Baru nanti Musa yang mengatakan atau menjelaskan kepada bangsa Israel ya. Kalau kalian lihat ya, bahwa kalian pelajari dari pelajaran-pelajaran waktu di kelas-kelas sebelumnya ya, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Allah atau bertatap muka dengan Allah, karena Allah itu sangat agung ya, sangat mulia dan sangat berkuasa, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk berhadapan dengan Allah. Yang mampu hanya Musa saja. Jadi ini pekerjaan yang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Nah, lantas pekerjaan apa yang bisa diberikan kepada orang lain atau didelegasikan kepada orang lain? Yaitu pekerjaan menjadi hakim. Nah, adik-adik, kemudian Yitro mertuanya ini menasihatkan untuk Musa mengangkat beberapa orang ya. Di ayat yang ke-21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu untuk menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi yang bisa delegasikan adalah tugas menjadi hakim. Kemudian artinya begini ya, diangkat kepala-kepala atau hakim-hakim di antara 10 orang dikasih 1 kepala. Kemudian di antara 50 orang berarti ada 5 kepala ini, ada 1 kepala lagi, 1 kepala di antara 50 orang. Nah, di antara 5 kepala ini ya, 50 orang ini ada kepala 100 orang. Nah, di atas kepala 100 orang ada kepala 1000 orang ya. Nah, adik-adik, jadi Musa tidak perlu lagi mengadili perkara-perkara yang dianggap perkara kecil. Contohnya perkara kecil itu misalnya perkara-perkara yang bisa diselesaikan di bawah, misalnya ketika ada perselisihan di dalam keluarga ya. Nah, misalnya suami istri bertengkar atau tetangga bertengkar, masalah ternak, masalah sumur ya, masalah air. Nah, itu kalau bisa diselesaikan di antara pemimpin 10 orang, maka ya sudah selesai. Nah, kalau tidak bisa selesai baru dibawa ke kepala yang 50 orang. Kalau bisa diselesaikan di sana ya sudah selesai ya. Kalau tidak bisa baru dibawa ke 100 orang, kepala 100 orang. Kalau tidak bisa lagi dibawa ke kepala 1000 orang. Nah, jadi Musa tidak perlu lagi
menghakimi untuk perkara-perkara yang kecil yang bisa diselesaikan di pemimpin-pemimpin yang 10 orang atau 50 orang. Nah, untuk perkara-perkara yang tidak bisa, barulah mereka membawa kepada Musa. Nah, adik-adik, dengan demikian berarti pekerjaan Musa itu menjadi lebih ringan ya. Jadi dia bisa lebih fokus untuk urusan-urusan yang lain. Nah, adik-adik, kalau kita kenal di gereja pun ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan, membantu pelayanan di gereja. Nah, ini di setiap gereja itu namanya beda ya. Kalau di gereja kita GKT itu namanya majelis. Kalau di gereja GKI itu namanya penatua. Ada juga yang namanya menyebutnya dengan diaken. Nah, tetapi fungsinya, tugas dan fungsinya itu sebagian besar sama ya. Nah, di gereja kita pun juga ada pelayan-pelayan ini, penolong-penolong ini disebut dengan majelis. Nah, majelis ini tugasnya adalah membantu hamba Tuhan. Membantu hamba Tuhan itu berarti membantu Ibu Pendeta Mia ya, dan juga membantu penginjil suar untuk mengurus masalah-masalah gereja. Ada bagian-bagian yang diurus oleh majelis-majelis ini, misalnya bidang kesekretariatan, sehingga ada majelis bagian sekretaris ya. Untuk bagian keuangan ada yang disebut majelis bagian bendahara ya. Begitu juga untuk urusan diakonia. Diakonia itu yang memperhatikan kesejahteraan jemaat. Jadi kalau ada jemaat yang sakit atau jemaat yang berduka, jemaat yang sedang kesusahan ya, itu biasanya diurus oleh bagian diakonia. Begitu juga masih ada majelis yang bagian sarana prasarana, yaitu misalnya mengurus kendaraan, memperbaiki gedung gereja, begitu ya, sehingga gereja kita dapat terpelihara dengan baik. Nah, hari ini Lose juga mengajak salah seorang majelis untuk berbicara kepada adik-adik, menerangkan bagaimana dia bisa menjadi majelis, apa saja tugasnya, bagaimana suka dukanya ya. Ayo kita bersama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Eka. Saya persilahkan kepada Bapak Eka. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Eka yang sudah membantu menerangkan kepada adik-adik. Ayo kita berdoa ya untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan, melalui firman ini kami dapat memahami akan orang-orang yang dipanggil Tuhan. Kalau dalam zaman bangsa Israel disebut dengan hakim-hakim, tetapi pada zaman ini kami lebih mengenalnya sebagai majelis. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah Engkau panggil untuk melayani sebagai majelis. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, supaya mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan dan gereja Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat beroleh pengetahuan yang lebih dalam akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bisa disimpan di dalam dompet, nanti kalau sudah penuh bisa ditransfer ataupun dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja ya. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu berikut ini. Terima kasih Tuhan
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, pertama saya Eka Teja. Saya melayani di gereja sebagai majelis sekretaris. Saya telah melayani sampai sekarang sudah hampir 4 tahun. Dan puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan tetap memberikan terus semangat bagi saya untuk dapat melayaninya lebih baik lagi. Pastinya anak-anak semua pada bertanya, kenapa sih kok bisa dipilih jadi majelis? Itu semua adalah rencana Tuhan bagi kita semua. Tuhan pasti menginginkan kita semua adalah melayaninya. Kita semua mempunyai tugas dan kewajiban melayani Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kita semua. Dan itu gratis. Dan kita wajib untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan melayani Tuhan Yesus. Melalui apa? Masing-masing setiap orang, setiap jemaat diperlengkapi Tuhan untuk dapat melayaninya. Saya diberikan anugerah untuk melayani Tuhan di bidang sekretaris. Anak-anak juga semua nanti pasti mendapatkan kesempatan untuk itu. Entah itu sekretaris seperti saya, entah itu di bidang sarana prasarana, entah itu di bidang ibadah, ataupun di bidang umum, ada juga di bidang komisi, sekolah minggu, youth, dan macam-macam banyak sekali. Bahkan ada juga sebagai pendoa, bahkan pekerjaan sekecil apapun di gereja ataupun di rumah,
Di saat itu kita melayani untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, Tuhan itu akan berkenan kepada kita semua. Saya dipilih oleh jemaat untuk melayani sebagai majelis sekretaris. Tugasnya apa sih majelis sekretaris? Majelis sekretaris bertugas untuk membuat surat-surat untuk pekerjaan administrasi gereja ataupun yang berhubungan dengan ibadah gereja yang kaitannya dengan administrasi, berhubungan dengan dunia luar, berhubungan dengan pendeta luar, ataupun untuk menyimpan dokumen-dokumen gereja, mengurus dokumen-dokumen yang ada, dan juga ada beberapa hal yang sehari-hari muncul yang terkait dengan pencatatan atau data. Itu adalah tugas sekretaris. Apa bedanya dengan sekretaris di dunia sekuler? Mirip, hampir mirip, tapi perbedaannya terletak pada konsep kita dalam pekerjaan kita. Kalau sekretaris di gereja itu melayani, ya. Bedanya apa? Kalau melayani Tuhan itu tanpa gaji, ya. Jadi kita melayani dengan sukarela. Kemudian kita pun juga memberikan hati kita kepada Tuhan. Itu gimana sih maksudnya? Nah, kalau kita melayani sebagai sekretaris di dunia sekuler, kita punya target-target khusus, kita punya bagaimana menyelesaikan tugas-tugas kita tepat waktu sesuai harapan atasan kita. Kita punya tugas kewajiban seperti ini, itu semua ada aturannya, semua ada catatannya, semua sudah jelas ya, sudah ada aturan-aturan yang tertulis ya, apa sih tugas dan tanggung jawab kita. Tapi kalau sekretaris dalam kemajelisaan gereja itu nggak berhenti sampai di situ. Di samping sekretaris itu juga mengurus surat-surat dokumen gereja, tapi dia juga melayani secara keseluruhan. Artinya apa? Di saat jemaat juga butuh ini atau membutuhkan itu, jangan kita sampai menjawab, oh itu urusan itu, oh itu urusan ini. Ya, dalam hal tertentu. Tapi di saat kita harus melayani sesama kita, melayani Tuhan, di saat waktu itu yang ada hanya kita pun harus dengan ketulusan hati kita melayani. Nah, kemudian bagaimana sih mengatur waktu? Bagaimana kita bisa memilah-milah pekerjaan antara pekerjaan di sekuler, di dunia luar dengan gereja. Nah, di saat kita menjawab panggilan Tuhan, iya, maka kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya diberikan hikmat untuk mengatur waktu kita. Jadi di sela-sela dalam pekerjaan kita bisa menyicil ataupun menyelesaikan beberapa tugas pelayanan kita. Di hari Minggu ataupun Sabtu, kita menyempatkan waktu kita untuk melayani Tuhan. Apapun, kesempatan sekecil apapun itu pasti dipakai untuk melayani Tuhan. Yaitu cara mengatur waktunya. Lah, untuk mengatur waktu seperti itu, bagaimana? Kalau kita nggak didukung sama keluarga kita, itu sulit, ya. Jadi di saat kita diberikan tanggung jawab untuk melayani Tuhan, itu harus didukung oleh keluarga kita. Di saat kita menjawab iya, jangan sendirian aja kita menjawab iya, tapi apakah keluarga kita mendukung? Nah, bukan berarti keluarga itu nggak mendukung, itu nggak cinta Tuhan, tapi ada hal-hal yang membuat kita, waktu kita itu dibutuhkan mereka. Nah, kalau kita melayani Tuhan, keluarga kita pun juga harus beres ya. Jadi keluarga kita juga harus semuanya dalam keadaan siap ya. Di saat kita melayani Tuhan, satu keluarga kita juga harus sanggup melayani Tuhan. Bukan harus habis-habisan waktu melayani semua, bukan. Tapi
memberikan kesempatan, memberikan waktu, entah satu atau dua orang dari keluarga itu boleh melayani Tuhan. Itu yang pasti ada berkat Tuhan yang akan kita terima bagi setiap mereka yang melayani Dia. Kemudian apa sih suka dukanya selama dalam melayani majelis sekretaris? Itu banyak sekali ya. Namanya juga kita melayani dengan sukarela. Itu pasti kita kadang-kadang hati kita itu merasa, aduh, saya ini melayani dengan sukarela, gak minta imbalan apa-apa. Tapi kadang-kadang orang gak menghargai pekerjaan kita. Kadang-kadang kita dikritik ini itu. Tapi semua di saat kita benar-benar menyerahkan semua hati kita, semua pelayanan kita kepada Tuhan, Tuhan akan pasti memberikan jalan keluar. Terutama diri kita sendiri, kita akan pasti diberikan kelegaan, diberikan semangat, terus berlari, terus bekerja untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah sembarangan menyiapkan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi sebaliknya, bila kita sembarangan melayani Tuhan, Tuhan gak suka. Tuhan pasti akan memberikan hukuman kepada kita. Tapi di saat kita benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada harga yang Tuhan bayar bagi kita. Tapi yang penting bagi kita semua adalah pelayanan adalah tanggung jawab kita semua untuk melayani Tuhan. Enggak itu tugas majelis, enggak tugas itu tugas pengurus atau tugas komisi, tugas ini, tugas itu, siapa ini A dan B bla bla bla. Tapi setiap kita ada panggilan Tuhan untuk melayani. Kebetulan saya sebagai majelis, kebetulan Tuhan pilih si A sebagai pengurus komisi sekolah minggu, si B sebagai bendahara, si C sebagai tim ibadah, dan lain-lain. Itu semua tidak memandang besar kecil, apa itu jabatan, apa itu kekuasaan, bukan. Semua Tuhan pakai untuk menyelesaikan pekerjaan. Gak ada yang penting, paling penting, atau yang paling tidak penting, yang paling atas atau bawah. Tidak ada. Semua Tuhan pakai untuk pekerjaan. Jadi di saat anak-anak semua, kalian semua mendapatkan panggilan Tuhan, jawablah ya, dan minta hikmat kepada Tuhan supaya kita diberikan waktu, dapat mengatur waktu. Kemudian juga semua mendukung, bapak mama mendukung, dan adik kakak semua juga mendukung. Kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kesiapan-kesiapan itu. Mari kita semangat melayani Tuhan, jangan kendur. Tuhan memberkati. Adik-adik, sebelum menutup ibadah kita, ada dua pengumuman ya. Pengumuman yang pertama yaitu akan diadakan SAL, Sekolah Alkitab Liburan, pada tanggal 3 sampai 4 Mei. Untuk itu ada biayanya sebesar 50.000. Adik-adik bisa daftar ke Lause. Untuk sementara dari pengumuman yang Lause sudah share di grup kelas kita, itu mulai dari kelas 3 SD sampai kelas 7. Tetapi Lause akan tanyakan lagi, karena ada yang beberapa yang mengatakan bahwa kelas 8 pun boleh ikut ya. Jadi nanti yang kelas 8 akan Lause hubungi lagi, bisa ikut atau tidak. Lause harap adik-adik bisa ikut ya, karena itu akan menambah pengetahuan kita tentang Alkitab, dan juga kalian bisa berkenalan dengan teman-teman GKT seluruh Indonesia ya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Nah, kemudian pengumuman yang kedua, akan diadakan lomba untuk Paskah. Sebentar lagi Paskah kan? Nah, untuk memeriahkan Paskah akan diadakan lomba. Nah, untuk kelas praremaja itu ada lomba menghias telur. Nah, ini sifatnya wajib ya. Jadi setiap anak harus ikut, tidak boleh tidak ikut, harus ikut ya. Nah, lomba menghias telur juga sudah pernah Lause share ya di grup kelas.
lomba ini telurnya boleh pakai telur plastik, boleh pakai telur yang direbus ya. Kemudian menghiasnya terserah kalian, boleh dilukis, boleh ditempel-tempel ya. Nah, untuk itu kalian harus membuat video prosesnya ya, video singkat prosesnya ya. Jadi kalau gambar ya di video, gambar telurnya digambari itu ya. Dan juga difoto hasil akhirnya difoto ya. Nah, untuk yang lomba menghias telur ini paling lambat video harus dikumpulkan pada tanggal 3 April ya. Sekali lagi tanggal 3 April ya. Itu saja pengumumannya dari Lose. Ayo kita berdoa untuk persembahan kita dan kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih kalau Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami sehingga kami dapat hidup dengan layak, kami tidak berkekurangan, bahkan kami diberikan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Mohon Tuhan yang menerima dan memberkati persembahan kami. Tuhan berkati juga untuk Papa dan Mama, orang tua kami yang bekerja untuk mencari uang dan memberikan kami kehidupan yang lebih layak. Mohon Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk adik-adik yang sudah beribadah. Mohon Tuhan memberkati mereka dengan kuasa-Mu sehingga mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin sudah mulai malas atau bosan untuk mengikuti ibadah online. Mohon Tuhan yang menjamah mereka supaya mereka diberikan hati dan kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang menghadapi ujian penilaian tengah semester. Mohon Tuhan yang menolong mereka supaya mereka dapat belajar dengan baik dan dapat mengerjakan ulangan-ulangan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi pada kesempatan minggu depan. Shalom. Happy Sunday. God bless you.